Halo, apa kabar semuanya? Kabar saya di sini baik-baik aja dan saya harap kalian semua juga baik-baik aja. Kembali lagi di channel saya akan membahas mengenai perkuliahan di program studi akuntansi. Karena banyak sekali orang-orang yang mau masuk ke program studi akuntansi ataupun bahkan yang udah kuliah di program studi akuntansi bingung sebenarnya apa sih sasaran ketika mereka lulus nanti gitu ya. Nah, beberapa hal sebenarnya yang membuat mahasiswa itu calon mahasiswa itu pengen mengambil program studi akuntansi. Pertama, karena mereka tahu bahwa mereka suka akuntansi. Tahu dari mana nih? Karena mereka biasanya sudah belajar di SMA SMK dan kemudian mau lanjutkan. Atau kedua, ada pressure dari mungkin orang tua gitu ya. Orang tuanya akuntan dan mereka merasa kayak bidang yang mereka jalani cocok nih, nah anaknya untuk kuliah gitu ya. Atau ketiga, ikut-ikut temen gitu, mungkin saya ikut temen deh karena kayaknya masa depannya oke gitu. Atau yang keempat, ya tadi karena bingung mau masuk apa, ya udah saya coba masuk akuntansi gitu kan. Nah, sebenarnya akuntansi itu memang kuliah di akuntansi itu tidak menjamin Anda akan sukses juga gitu ya. Karena untuk menentukan kesuksesan Anda dalam kuliah, dua, yaitu kamu harus punya minat dulu. Nah, minat dan tujuan yang kedua. Satu, minat dan tujuan yang kedua. Karena universitas itu adalah menjadi jembatan nih antara pendidikan dengan industri. Jadi kalau kamu misalnya mau sukses, pasti kuliah itu harus ingat dua, ada minat, ada tujuan. Minat itu ya tadi, kamu bisa lihat dari pengalaman kamu di SMA, SMK, kamu enjoy atau tidak untuk belajar tentang akuntansi gitu kan. Kalau kamu enjoy, kamu continue. Atau kamu malah mungkin dari IPA yang masih blank, bingung nih, saya kayaknya pengen tahu minat saya ada gak di akuntansi. Kamu bisa Google apa aja dipelajari dan kemudian ke depan lulusan akuntan bisa jadi apa aja. Ya, jadi sekarang teknologi itu banyak yang bisa kamu pakai untuk mencari informasi. Cari dulu biar memunculkan minat. Nomor dua, tujuan. Jadi bukan hanya minat, kamu harus berpikir ketika kamu lulus nanti apa tujuan kamu. Ya, ada yang bertujuan untuk mau bekerja meniti karir. Berarti dari staff, kemudian nanti dia naik jadi supervisor, manager, direktur dan seterusnya. Atau mungkin dia akan berentrepreneur. Kalau entrepreneur berarti saya kalau udah lulus ini saya harus punya usaha sendiri, makanya saya mau cari bekal ilmu. Nah, karena tadi ya saya bilang bahwa universitas menjadi jembatan antara pendidikan dengan industri. Walaupun banyak yang bilang, kalau kamu belajar dengan nanti kerja pasti berbeda. Ya saya jawab pasti akan berbeda. Tapi ingat bahwa basic atau bekalnya ada di universitas atau ada di perguruan tinggi saat kamu belajar, biar kamu benar-benar siap untuk masuk ke lingkungan industri gitu ya. Nah, kalau saya mengatakan bahwa apa saja yang dipelajari dalam akuntansi itu setidaknya kamu akan belajar 5 hal dan 5 ini harus kamu pegang secara global. Kenapa? Karena inilah inti dari perkuliahan di program studi akuntansi. Pertama adalah akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan itu kamu akan belajar kompleksitasnya tentang menyusun laporan keuangan bagi pihak eksternal perusahaan. Biasanya di beberapa universitas dibahas dalam 4 sampai 6 semester. Jadi kalau yang ambil kuliah akuntansi udah pasti akan belajar akuntansi keuangan. Bisa 4 semester, bisa 6 semester tergantung dari kurikulum di setiap universitas. Nah, yang kedua adalah akuntansi biaya dan manajemen. Nah, bidang keilmuan ini akan membantu di dalam pengambilan keputusan bagi pihak internal. Nah, tentunya kamu juga harus menguasai ilmu-ilmu dalam akuntansi biaya dan manajemen. Yang ketiga adalah sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi itu juga merupakan salah satu bagian dari bidang akuntansi yang mana mengintegrasikan informasi sehingga dapat diolah bagi pengambilan keputusan manajerial, terus kemudian juga fokus pada bagaimana menciptakan pengendalian yang baik di dalam sebuah perusahaan sehingga perusahaan dapat terus berjalan, meminimalisir human error dan juga mencegah terjadi fraud. Itu ada di sistem informasi akuntansi. Nah, dulu waktu saya kuliah belajar sistem informasi akuntansi juga kayak agak nggak ngerti, bingung gitu ya. Tapi saat saya terjun ke industri, itulah salah satu nilai jual seorang akuntan gitu. Kemudian yang keempat adalah audit, yaitu pemeriksaan akuntansi, yaitu bidang akuntansi yang mempelajari bagaimana melakukan pemeriksaan atas kewajaran laporan keuangan gitu ya. Di dalam audit kita juga belajar mengenai bagaimana kita menciptakan sebuah pengendalian internal perusahaan. Terakhir, perpajakan. Berarti kalau perpajakan kita bicara tentang ya apa sih update perpajakan, teknis bagaimana penghitungan, pembayaran dan pelaporan pajak. Nah, kalau di program studi lain ada yang memberikan mata kuliah perpajakan, tidak mungkin sedalam di program studi akuntansi karena perpajakan ada di dalam lini program studi akuntansi. Nah, ketika Anda masuk ke dalam universitas, persiapkan diri kalian belajar dengan baik untuk 5 bidang tadi. Akuntansi keuangan, biaya dan manajemen, kemudian
audit, pajak, dan sistem informasi akuntansi. Kamu tidak menguasai bukan berarti nilai kamu tuh A semua dalam setiap pelajaran. Tidak. Tetapi secara global, intisari, kontennya, konsepnya Anda pegang. Kenapa? Itulah sebenarnya kunci sukses untuk lulus di program studi akuntansi. Nah, terkadang kita mengabaikan salah satu, kita cuma bisa satu atau dua. Nah, sebenarnya nggak salah kalau kita belajar secara spesifik. Tetapi tantangan ke depan membutuhkan sesuatu yang jauh lebih global. Nah, oleh karena itu, ketika kesempatan itu datang kepada kalian untuk belajar di perguruan tinggi, kuasailah 5 bidang tadi sehingga Anda kemungkinan bisa sukses dalam program studi akuntansi. Nah, peluang peluang dan tantangan. Kalau peluang di dalam program studi akuntansi ketika kamu lulus banyak sekali peluangnya ya. Tidak terbatas pada Anda menjadi staf di perusahaan swasta, Anda juga bisa masuk di perusahaan pemerintahan atau institusi pemerintahan, bisa juga Anda ada sebagai auditor, konsultan pajak, bisnis analis. Nah, kemudian juga menjadi peneliti, pengajar, dan juga pastinya bisa jadi entrepreneur. Kenapa? Karena ketika kamu mau menjadi entrepreneur, lumayan, kamu sudah menguasai salah satu prasyarat menjadi entrepreneur, yaitu menguasai bagaimana sistem akuntansi dalam perusahaan. Karena akuntansi itu penting banget ketika bicara bagaimana mencatat, melaporkan, dan menciptakan pengendalian dalam perusahaan yang meminimalisir error dan juga apalagi kecurangan. Kalau kecurangan itu meningkat, wah gawat, perusahaan kamu bisa bangkrut, tutup ya, karena adanya banyak kecurangan dalam perusahaan. Di akuntansi itu akan dipelajari bagaimana kita mencegah kecurangan di dalam sistem yang ada. Nah, tantangan, kalau tantangan sih udah jelas. Pertama adalah teknologi. Kita nggak bisa pungkiri lagi bahwa teknologi berkembang begitu pesatnya. Akuntansi bukan lagi secara manual, tetapi sekarang sudah terintegrasi di dalam sistem ya. Sudah ada software akuntansi. Jadi kalau dulu kita bicara akuntansi itu yang manual, yang teliti, harus tekun, rajin. Ya itu sebenarnya secara soft skill nggak hilang, kontennya harus tekun, harus rajin, dan segala macam. Tetapi kita tidak bisa menjadi lulusan akuntansi yang mengandalkan kita pada sistem manual. Karena sekarang siapapun sudah bisa menjalankan akuntansi ya. Kita belanja ke supermarket, sekali scan barcode itu sudah melakukan proses pencatatan gitu ya. Baik pencatatan di persediaan berkurang. Kalau kita kan beli minuman di supermarket, otomatis ketika si kasir men-scan, otomatis data itu akan mengurangi persediaan, akan mencatat uang masuk. Nah itu udah langsung dilakukan sekaligus, real time dan bersamaan gitu ya. Nah jadi kalau akuntan itu masih sibuk catat-mencatat, ya itu konsep yang salah. Ketika nanti bicara tantangan menjadi akuntan di masa depan adalah bagaimana berpikir secara logik untuk menciptakan sistem pencatatan yang mana dia bisa akurat, tepat waktu, dan juga harus merancang sistem perusahaan yang meminimalisir human error dan fraud. Nah, jadi lebih lulusan akuntansi di ke depan lebih dituntut untuk berpikir secara logis dengan bekal konsep-konsep keilmuan yang dia miliki untuk menciptakan atau merancang sistem di kemudian waktu. Ya, sistem yang dimaksud bukan berarti sistem softwarenya, bukan, karena itu ada di bidang keilmuan yang lain ya, mungkin lulusan IT atau SI. Tetapi kita secara logiknya bisa memberikan usulan bagaimana prosedur manual atau prosedur secara jaringan itu bisa mencegah terjadinya kecurangan. Nah itu tantangannya ya. Kalau berkarir biasa sih oke-oke aja, pasti dari staff, supervisor dan seterusnya itu bisa-bisa aja ya. Tetapi nanti tantangan ke depan lebih ke arah sana untuk lulusan akuntansi. Dan yang kedua, tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi membawa akuntan-akuntan luar untuk masuk. Saya sebut akuntan itu dalam artian untuk setiap lulusan dalam program studi akuntansi ya, yang benar-benar lulus dari program studi akuntansi, saya anggap sebutan kesana akuntan. Jadi banyak secara dengan globalisasi akuntan itu akan luar, akan masuk. Dan itu akan menjadi tantangan bagi kalian untuk bisa bertahan di dalam, ataupun Anda juga sekalian di dalam sekaligus Anda bisa keluar. Nah itu merupakan tantangan yang nggak bisa dipungkiri. Jadi ke depan untuk bisa sukses ya minat dan tujuan, serta kuasailah secara global seluruh bidang keilmuan dalam akuntansi. Ingat, secara global bukan berarti nilai Anda A semua, tetapi Anda secara secara basicnya Anda pegang apa yang dipelajari dan korelasi ya, keterkaitan antar bidang ilmu itu. Karena disitulah menjadi sebuah kunci yang Anda harus miliki. Oke? Nah, saran saya terakhir adalah persiapkan
diri Anda sebelum memasuki apa yang Anda akan ambil, minat dan tujuan. Semoga sukses dan selalu untuk ikutin update di channel ini. Makasih semuanya.